Oke, saya ingin coba share screen dulu. Baik. Nah, bahasannya ada dua sebetulnya. Nanti sebelum kita praktek, jadi kita akan coba untuk bahas dulu tentang teorinya. Nah, slide ini dari Kang Dewa Eka Prayoga, kalau teman-teman tahu ya. Kang Dewa, kebetulan guru saya juga, waktu itu ikutan workshopnya beliau ya. Memang beliau memang pakarnya ya dalam bidang copywriting. Nah, ini slide-nya beliau, nanti juga saya bisa bagi ke teman-teman ya. Jadi bahasannya adalah hypnotic copywriting. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, copywriting ini sebetulnya banyak sekali variannya gitu ya. Banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya. Sebetulnya kalau teman-teman cari ya di Google gitu ya, copywriting, ini nemunya pasti nggak cuma 1-2 gitu, tapi bisa banyak banget. Nah, kita akan fokus ke hypnotic copywriting, di mana hypnotic copywriting ini dapat, ya kalau teman-teman lihat di bawah, how to boost your sales with hypnotic copywriting. Jadi, hypnotic copywriting ini kita gunakan nantinya untuk meningkatkan sales dan meningkatkan conversion rate secara efektif melalui teknik follow up-nya. Oke. Jadi, bagi teman-teman yang hanya menggunakan copywriting bukan untuk jualan, sayang aja gitu ya. Sayang aja karena udah capek-capek bikin copywriting yang bagus tapi nggak menghasilkan conversion, itu bukan istilahnya copywriting gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tuh apa itu copywriting. Jadi sebetulnya copywriting ini menurut Wikipedia adalah written content atau konten yang ditulis, ya, konten yang ditulis dan dipublikasikan lewat media online atau media mainstream ya, bisa dibilang media mainstream, print materials. Jadi print materials ini media mainstream lah, kurang lebih seperti itu. Jadi copywriting ini adalah konten yang tertulis, ya, konten yang ditulis, yang dipublikasikan lewat media sosial atau media-media cetak. Gitu. Jadi kalau sudah ada kata-kata tertulis dan konten yang ditulis yang dipublikasikan berarti itu termasuk copywriting. Oke, nah manfaat copywriting itu sendiri yang pertama tentunya dengan kita membuat copywriting yang baik, ini dapat meningkatkan engagement. Engagement itu apa? Like, comment, dan share. Ya. Jadi yang pertama, manfaat menggunakan copywriting adalah meningkatkan like, comment, dan share. Yang kedua, nah ini meningkatkan juga yang namanya open rate. Nah, kalau kita punya email ya, misalnya, jadi biasanya kita nulis email, itu nggak langsung dibaca isinya, tapi kita lihat dulu judulnya. Ya, kalau judulnya menarik, baru kita buka. Gitu. Atau misal di Google ya, kalau di Google itu kan hanya ada judulnya aja, sementara isi websitenya itu belum tampil. Nah, jadi meningkatkan open rate lewat apa? Lewat headline atau judul. Nah, yang ketiga juga meningkatkan click rate. Oke, bedanya open rate sama click rate ini apa? Open rate itu lebih ke arah dia ngebuka sebuah halaman. Bisa halaman email, halaman website, halaman sales kita, sales page, ya, halaman newsletter, dan seterusnya. Ini lebih ke ngebuka. Sementara untuk nge-click rate, itu biasanya, ya, kalau open rate tadi judul, kalau click rate ini biasanya call to action-nya. Ya, call to action itu katakanlah nih, penasaran dengan benefit yang bisa Anda dapatkan selanjutnya, yuk buka link di bawah ini. Nah, jadi itu namanya call to action. Jadi call to action itu menyebabkan orang ngeklik, ya, bisa ngeklik link, bisa ngeklik tombol, dan ngeklik
Ya, biasanya dua itu ya, tombol atau link. Gitu. Nah, kemudian copywriting itu juga bermanfaat supaya di scroll down. Scroll down ini maksudnya gimana? Ya, kalau di dalam website gitu ya, atau di dalam sales, email sales yang kita buat, atau di dalam copywriting di caption ya, yang kita buat panjang gitu kan, terutama misal katakanlah di Instagram. Di Instagram kan tampilannya, kalau di HP kan tidak lebar ya, sempit gitu ya, otomatis orang akan scroll down. Jadi, kalau copywriting kita bagus, maka ya meningkatkan scroll down. Akhirnya apa? Ya orang membaca semua isi tulisan yang sudah kita tulis. Dan biasanya call to action itu kan kita taruh di paling bawah. Sementara kalau orang belum scroll, pastinya mereka juga belum dapatkan informasi yang lebih lengkap. Oke, yang keempat adalah meningkatkan scroll down. Yang kelima, meningkatkan conversion rate. Jadi conversion rate ini apa? Kalau tadi click rate, itu biasanya klik tombol atau klik URL. Kalau conversion rate, ini lebih spesifik ke closingan. Ya, jadi kalau misal nih, kita bisa bikin ya di dalam sebuah website kita, itu call to action-nya bagus, sementara di situ kita tulis jelas ya, katakanlah yang mau beli langsung transfer gitu ya. Itu kan artinya langsung closing gitu ya. Conversion rate-nya meningkat dengan adanya copywriting. Dan sebetulnya kalau di kita, conversion rate ini lebih banyak di follow up di dalam chat ya, terutama di WhatsApp. Oleh sebab itu, kita juga harus punya nih copywriting untuk follow up gitu. Jadi ada juga copywriting untuk follow up prospek kita yang sudah masuk ke dalam WhatsApp. Caranya gimana? Ya, nanti mungkin kita akan bahas. Oke. Dan yang keenam, setelah conversion rate-nya meningkat, ya, jadi ini sebenarnya berkelanjutan. Ya. Konten kita itu bagus kalau banyak yang likes, komen, dan share. Kalau misal sudah terkenal, viral, akhirnya banyak yang ngebuka. Dan setelah banyak yang ngebuka, di dalam konten yang kita buat, ini call to action-nya bagus sehingga click rate-nya tinggi, scroll down-nya juga bagus, akhirnya conversion rate-nya juga bagus. Dengan adanya 5 ini bagus, maka otomatis omset kita juga semakin meningkat. Jadi ini manfaat dari copywriting gitu. Oke, apa itu hypnotic copywriting? Ya. Hypnotic copywriting ini adalah penggunaan kata-kata yang secara sengaja ditujukan untuk mengarahkan orang ke suatu keadaan mental, di mana mereka terdorong untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi hipnotik ini main perasaan gitu ya, main emosi biasanya. Nah, penggunaan kata-kata yang menghipnotis ini seperti apa? Nah, ada bentuk-bentuknya. Ya, nanti kita akan ngebahas. Jadi sebelum masuk ke sana, kenapa harus hypnotic copywriting? Yang pertama, karena dengan menghipnotik itu ya, kalau teman-teman sering melihat acara hipnotis kan, mereka disuruh apapun mau gitu ya. Jadi mengarahkan pikiran. Mengarahkan pikiran ini contohnya, nah ini ya. Jadi kita kayak seolah-olah memberikan pilihan, padahal itu adalah sebuah perintah. Ya, katakanlah ini. Contoh kita sudah nulis. Boleh Anda share kalau terinspirasi. Sebenarnya kita suruh nge-share. Cuma dengan kata-kata yang memang lebih halus gitu ya dan membuat emosi kita juga atau perasaan kita juga ikut bermain di sana. Ya, kemudian juga ada nih, sebelum Anda share, komen dulu ya. Jadi ini contoh-contoh kata-kata yang membuat orang terprogram gitu otaknya. Jadi kita nyuruh mereka. Ya. Kemudian juga ada setelah Anda share, semoga semakin mencerahkan. Nah, yang keempat, ini juga banyak dipakai, nggak perlu di-share kecuali bermanfaat. Gitu. Jadi mengarahkan pikiran. Ya.
Padahal ini adalah perintah. Ya, tapi kalau kita baca, sepertinya memberikan pilihan. Ya, nggak perlu di-share, kecuali bermanfaat. Sebenarnya kita suruh nge-share, cuma ada pilihan di sana. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi di dalam Facebook atau di dalam Instagram, usahakan ya teman-teman di akhir kalau kita buat sebuah tulisan yang bukan hard sell gitu ya, katakan soft sell, atau misal kita lagi cerita, ini sisipkan kata-kata ini. Ya, di share, di likes, di komen, kemudian apa, bebas ya. Jadi harus ada kata-kata ini supaya memancing atau memprogram orang agar mereka menuruti permintaan atau perintah yang kita suruh begitu. Oke. Nah, setelah itu ya, ini contohnya ya, call to action-nya apa? Tidak yang tadi ya, kita meminta mereka untuk nge-share ya. Dan yang di bawahnya jangan lupa ada link jualan. Cuma memang kalau di IG, ini teman-teman link jualannya nggak bisa diklik. Jadi kalau mau buat link, ini usahakan pakai Bitly ya, supaya linknya mudah diingat. Gitu. Jadi katakanlah kita lagi nge-share nih tips untuk, misal ya, ibu-ibu misal, tips memasak yang cepat tapi enak gitu ya. Kita kasih tuh tipsnya, set. Habis itu di bawahnya kita jualan apa? Jualan bumbu ternyata. Ya, kasih link jualannya. Nah, link jualannya ini kita rubah supaya apa? Supaya mudah diingat. Katakanlah bumbu apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa menyetir jawaban. Menyetir jawaban. Nah, ini ada contoh-contohnya. Jadi sama nih sebetulnya dengan yang pertama, kita kayak ngasih pilihan, tapi sebetulnya kita sudah berikan pilihan yang kita mau. Ya, contohnya begini, kira-kira Anda lebih suka beli buku yang harga diskon atau pas harga normal, ya kan? Nah, jadi itu sebetulnya sama-sama beli produk kita. Bedanya apa? Ya beda cuma di diskon sama harga normal. Yang kedua, by the way, Anda lebih suka dikasih bonus tools atau bonus e-books. Gitu. Sama-sama bonusnya berbeda, tapi produknya sama, produk kita. Gitu ya. Terus juga ada, Anda lebih memilih beli sekarang atau nanti. Nah, beli sekarang atau nantinya, kita jelasin juga. Beli sekarang, harganya harga promo, beli nanti harganya harga naik. Gitu. Atau Anda lebih senang bayar pakai bank transfer atau pakai PayPal, misal ya. Atau sekarang pakai GoPay gitu atau e-wallet gitu ya. Anda lebih suka transfer langsung atau pakai payment gateway misal. Nah, sebetulnya sama aja. Intinya adalah jualan, kita jual produk kita sendiri. Oke. Ini yang lain terdengar ya suaranya ya, Mas Bagus. Ini katanya nggak bisa dengar suara saya. Yang tidak terdengar silakan di chat, yang dengar boleh chat juga. Oke, jelas suaranya ya. Berarti Mas Bagusnya yang ada masalah. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya coba ngejelasin dulu tentang teorinya. Setelah itu kita akan coba bersama-sama buat prakteknya ya. Jadi ini kita lagi ngebahas nih kenapa menggunakan hypnotic copywriting. Jadi yang pertama tadi mengarahkan pikiran ya. Jadi dengan menghipnotis itu kita bisa mengarahkan pikiran pembeli kita. Yang kedua menyetir jawaban ya. Jadi kita mengarahkan jawaban yang pengen kita memang mau. Dan yang ketiga ya, memperbesar ketertarikan. Nah, memperbesar ketertarikan ini contohnya apa? Contohnya, oh nggak ada contohnya di sini. Oke, jadi dengan kita menggunakan hypnotic
copywriting, maka orang cenderung lebih tertarik. Karena tadi, yang pertama mengarahkan pikirannya, yang kedua kita mau nyetir jawabannya, yang ketiga bisa memperbesar ketertarikannya. Oke, nah ini mungkin NLP ya bahasannya. Cara kerja otak manusia mungkin kita bisa skip aja. Oke, nah jadi di dalam kita menulis, nah ini udah mulai masuk ke cara menulisnya ya. Di dalam kita mencoba untuk menuliskan hypnotic copywriting ini, sebelumnya ada 3 hal yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Yang pertama adalah goals-nya atau tujuannya itu untuk apa? Ya, jadi apakah untuk jualan produk yang lagi promo, atau misal memperkenalkan produk baru, atau misal testimonial tentang produknya, atau kita menjelaskan tentang benefit utama dari produk yang sedang kita buat, dan seterusnya. Jadi, kita harus coba ya, masing-masing tulisan itu pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi, kita coba untuk tentukan dulu tujuan kita ingin menulis apa. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan tujuannya sebanyak-banyaknya gitu ya. Supaya apa? Nanti kita punya stok nih dalam menulis copywriting. Katakanlah yang pertama, saya ingin memperkenalkan produk terlebih dulu. Gitu ya. Yang kedua, setelah kenal, saya ingin menjelaskan tentang benefit produknya. Yang ketiga, saya ingin menuliskan testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah beli dan seterusnya. Oke, itu tujuannya. Kemudian setelah kita menuliskan tujuannya, pilih pesan utamanya. Nah, pesan utama ini ya biasanya cukup satu sih, nanti bisa kita kembangkan. Jadi pilihlah pesan utama. Katakanlah tadi kita ingin memperkenalkan produk nih. Pesan utamanya apa? Jadi memperkenalkan produk berarti pengen brand awareness. Nah, pesan utamanya apa? Katakanlah value dari produk kita itu apa, kita jelasin di situ. Pilih aja salah satu, itu jadi core message yang nantinya akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Oke, dan yang ketiga, membypass critical factor. Nah, critical factor ini apa? Ya, kalau dari kata-katanya, faktor-faktor yang menyebabkan kita ada di dalam titik yang kritikal gitu. Maksudnya apa? Kalau bahasa sederhananya sih, ini kalau kita hard sell gitu ya. Jadi kurang lebih faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak tertarik dengan produk kita. Katakanlah tadi kalau kita ingin memperkenalkan produk, nah ini kritikal faktornya apa ya sehingga orang tidak mau atau pesan kita itu tidak tersampaikan. Katakanlah gini, oh ternyata produk yang ingin kita kenalkan itu yang pertama mungkin sudah banyak di pasaran, gitu ya. Ya katakanlah kita mau jualan nih fashion, fashionnya apa? Baju gitu ya. Bajunya udah banyak di pasaran, ya kan? Ini kan critical factor. Biasanya orang males nih, ya baju paling kayak gitu-gitu aja. Nah kita harus bisa nge-bypass dengan apa? Tentunya produk yang kita sudah buat punya kelebihan, dan kelebihan ini yang bisa membypass critical factor itu. Gitu. Atau misal yang kedua, ada juga yang nanya gitu, katakanlah masalah apa, kalau orang tidak mau dengan produk kita ya, dengan harga katakanlah. Kita punya produk harganya mahal, gitu ya. Orang udah punya barrier duluan, oh ini produknya mahal, nggak cocok sama saya, katakanlah gitu ya. Nah, harus kita bypass dengan apa? Kita jelasin dong, kenapa kok produk ini mahal, gitu ya. Katakanlah dengan di dalamnya ada bahan-bahan yang kita gunakan dengan bahan yang paling bermutu, berkualitas, dan seterusnya. Gitu. Jadi, 3 ini harus kita coba tentukan dulu, sehingga kerangkanya jelas, nantinya kita akan mudah untuk membuat satu copywriting yang utuh, satu caption yang utuh, gitu ya. Kalau kita ingin ngebahas di dalam Instagram atau di dalam Facebook, gitu.
Oke. Nah, setting goal sekarang. Kita akan bahas satu persatu. Setting goal, jadi kita tentukan ya, goalnya apa. Di sini ada awareness. Yang tadi ya, pertama kita ingin memperkenalkan produk tuh, pasti awareness. Terus, tentang product knowledge, kita ingin menjelaskan tentang produknya. Tentang liking nih, menyamakan atau menyukai gitu ya. Produk kita itu istilahnya punya persamaan seperti apa gitu. Liking, preference, kita ingin mencoba untuk meyakinkan ya, conviction, meyakinkan, preference, pilihan, dan seterusnya. Jadi, ini contoh-contoh goal atau tujuan ya yang bisa kita gunakan supaya orang beli, supaya orang penasaran, supaya mengundang interaksi, supaya bisa viral, dan seterusnya. Itu banyak banget contoh-contoh tujuan atau goals yang bisa kita tentukan di awal. Oke. Nah, kemudian ini kita masuk ke core message ya. Nah, core message itu biasanya kita menggunakan yang namanya persuasion factors. Ya, ada 6 nih dari bukunya Robert B. Cialdini. Ya. Cialdini, spellingnya gimana saya kurang paham. Jadi dia nulis buku national bestseller ya, Influence, Psychology of Persuasion. Jadi di dalam kita menulis biasanya sangat-sangat baik ya kalau kita menggunakan metode persuasion. Ya, ada 6 nih cara untuk persuasi itu. Ya, ada reciprocity, ada komitmen dan konsistensi, ada social proof, ada liking, ada scarcity, dan ada authority. Oke, kita akan coba ngebahas satu per satu. Oke, nah faktor 1 persuasi. Reciprocity ya, faktor 1 persuasi, reciprocity. Oke, orang akan mudah dipersuasi jika sebelumnya Anda pernah memberikan sesuatu kepadanya. Oke, dalam bahasa lain adalah timbal balik, gitu ya. Jadi orang, ya kalau misalnya kita pernah ngasih hadiah, itu bakal lebih dekat nih dengan kita, karena kita sudah pernah ngasih sesuatu kepada dia. Oke, contohnya gimana? Nah, biasanya ya kalau kita ingin dapat engagement yang lebih baik, yaitu dengan cara membagi secara gratis nih. Makanya kalau teman-teman lihat ya di sales letter itu banyak bonusnya. Ya, gratis A, gratis B, gratis C, dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Ngasih benefit sebanyak-banyaknya buat mereka. Nah, kalau di online ya atau di digital, sebetulnya kita bisa memberikan apapun ya selama itu bentuknya bermanfaat. Contohnya apa? Ya, contohnya nih, kasih e-book gratis. Ya, kemudian kita juga bisa kasih ini kalau di Twitter ya, kuliah Twitter. Kemudian kasih juga edukasi, ya, broadcast edukasi juga bisa lewat. Misal katakanlah kita punya quotes bagus gitu ya, penyemangat motivasi harian, ya. Kemudian kita kasih itu ke mereka. Ya, jadi bisa broadcast edukasi. Atau bisa juga kita kasih email. Ya, cuma kalau email ini supaya bisa otomatis dan kita nggak ribet setiap hari email satu-satu, ya biasanya pakai autoresponder. Kemudian kasih dulu free sample. Habis itu kalau yang service ya, free trial dulu. Kemudian terima curhatan gitu ya. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang services atau jasa ya. Biasanya nih di skincare ya, curhat dulu nih kebanyakan pengguna sebelumnya, wah saya nggak puas dengan skincare ini, gimana caranya buat balikin wajahnya dan seterusnya. Biasanya curhat. Kasih seminar, kasih webinar gratis dan seterusnya. Nah kalau sekarang lagi banyak nih yang bagi-bagi seminar gratis atau webinar gratis. Nah ini sebenarnya
bisa teman-teman praktekin juga. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, kita bisa bagi-bagi dulu nih. Setelah itu, baru kita, ini pastinya Anda sudah menerima video sharing dari saya, maka ya, baru tuh timbal balik. Setelah kita kasih, kita minta balik. Gitu. Ya, misal kalau di Instagram ya, kita kasih tips-tips gitu ya sebelumnya tuh. Jadi bikin dulu, katakanlah ada 3 post, ya, tips A, tips B, tips C, baru setelah itu jualan. Ya, setelah kemarin saya sudah share tentang tips A, B, C, maka saatnya sekarang saya memberikan solusi untuk Anda yang sulit, begitu, dan seterusnya, begitu ya. Jadi teman-teman bikinnya berseri. Maksudnya berseri gimana? Katakanlah saya punya produk, ya, solusi nih, solusi dari permasalahan, maka sebelumnya saya membagikan tips-tips untuk mengatasi permasalahan itu. Gitu. Baru setelah saya share, gitu ya, katakanlah ada 3 postingan nih, misal saya mau jualan produk herbal pelangsing gitu ya. Nah, 3 post kemarin saya ngebagiin tuh tips diet lah, tips olahraga, tips makan makanan bergizi. Baru posting yang keempat, saya jualan. Cuma jualannya yang soft sell dulu, ya. Pastinya kemarin teman-teman sudah melihat sharing saya tentang diet, tentang olahraga, tentang ini. Maka saatnya sekarang saya memberikan nih solusi yang lebih nyata bagi teman-teman yang tidak bisa melakukannya secara konsisten, gitu ya. Baru kita tawarin produknya. Oke, kalau misal e-course ini juga bisa. Jadi kita udah kasih, kemudian kita minta untuk mereka melihat penawarannya, minimal melihat dulu penawarannya. Oke. Nah ini contohnya. Kemudian, nah ini ada quotes yang menarik ya. Jadi usahakan kita sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Jadi usahakan kita kasih dulu nih, kasih tips lah, kasih motivasi lah, kasih apa, baru selanjutnya kita selling. Karena orang yang sudah diberikan benefit, biasanya lebih mudah untuk kita masuk dan kita berjualan di sana. Oke, dan ini nanti kita akan coba terapkan di dalam prakteknya ya, di dalam feed di Instagram, di dalam feed di Facebook, dan seterusnya. Nanti akan kita coba bareng-bareng. Oke, nah faktor yang kedua persuasi, komitmen dan konsistensi. Jadi orang lebih mudah dipersuasi jika sebelumnya sudah membuat komitmen di awal yang kecil atau tidak berat, gitu ya. Jadi kita berkomitmen dulu nih di awal, gitu ya. Katakanlah tadi bikin tips diet ya, kemudian kita berkomitmen ini saya sudah praktekkan, saya sudah buktikan, ya bisa turun berat badan sekian kilo, nih buktinya, gitu ya. Kita sudah berkomitmen ya. Nah, atau kita kasih komitmen dari kita, garansi nih kalau misal nggak turun berat badannya, ada jaminan dari kita. Jadi ini kita berkomitmen dan punya konsistensi. Orang lebih mudah dipersuasi jika sebelumnya sudah membuat komitmen di awal. Oke, jadi nanti pertama kita tips sharing-sharing dulu, kemudian baru jualan ya, jualannya bisa soft selling dulu, ya. Baru yang kedua ya, itu teman-teman bisa coba hard sell dengan menggunakan komitmen dan konsistensi ini. Gitu. Jadi hard sell langsung berkomitmen ya, ada garansi, terus kita juga ngejamin dan seterusnya, ini lebih kuat lagi biasanya. Oke, Oke, contohnya ya pertanyaan yes. Oke, maksudnya pertanyaan yes ini gimana? Ya, jadi ini susah-susah gampang ya. Maksudnya susah gampang gimana? Susahnya 2 kali berarti susah gitu. Jadi kita harus mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu yes. Katakanlah nih, Anda pasti mau
berat badannya turun? Ya, ya pasti jawabannya. Kemudian Anda pasti nggak mau dong susah-susah olahraga misal setiap hari. Iya, gitu ya. Pokoknya jawabannya iya, 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 iya. Dan akhirnya nanti ketika kita kasih pertanyaan menjebak untuk membeli, dia akan menjawab iya juga. Atau pernyataan pun, ini juga kita bisa yes set. Jadi pernyataan yang mengundang respon iya, begitu. Oke, kemudian ini juga contoh yang ketiga ya. Jadi misal kita buat sebuah postingan jualan, nah untuk memudahkan cukup masukkan nama dan email saja, maka Anda sudah terdaftar, katakanlah. Dan ini contoh yang lainnya juga, coba like dan komen sebelum share, coba share sebelum beli, bangun interaksi dulu, jual murah dulu, cross-selling dan upselling sebelum kerja. Nah, ini contoh teksnya ya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan e-book senilai 250.000 di atas, cukup Anda masukkan nama lengkap dan email di bawah ini. Nah, ini komitmen ya, maksudnya konsistensi, komitmen dan konsistensi, jadi kita menjamin kemudahan dengan memasukkan nama lengkap dan email aja, itu bisa mendapatkan e-book senilai segini. Gitu. Kan? Nah, kemudian kita, ini yang jawaban yes. Ya, pertanyaan ya, apakah Anda ingin jago jualan? Iya. Apakah Anda ingin omset penjualan naik secara signifikan? Iya. Apakah Anda ingin tahu rahasia menjual produk yang laris di pasaran? Iya. Jadi ini ya, ini teman-teman tulis itu di awal. Ya, jadi kita membuat, sebenarnya ini masuk ke dalam kategori headline atau judul, tapi kita menggunakan metode persuasi yang kedua tadi, yaitu komitmen dan konsistensi dengan trik yang ada tadi. Pertanyaan yes, ya contohnya yang ini, atau misal cukup mudah gitu ya, cukup masukkan nama dan email, coba like dan komen dan seterusnya. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini pernyataan. Ya, kalau pertanyaan tadi ada tanda tanyanya, ya, apakah ya, 5W1H. Kalau yang pernyataan ini tidak perlu diawali dengan 5W1H. Jadi langsung kalimat aja. Anda sekarang sedang membaca buku ini. Yes. Ya, berjudul gara-gara Facebook. Ya. Ya, jadi kayak kita kayak misal nih bikin postingan ya. Anda sedang melihat tips ini, ya, gitu kan. Judulnya ini, ya. Pastinya ingin belajar lebih banyak tentang strategi Facebook marketing tanpa iklan, kan? Ya. Gitu. Ya, pokoknya dipancing, jawabannya iya, iya, iya. Oke. Ini susah-susah gampang ya, teman-teman ya. Banyak susahnya daripada gampangnya. Jadi harus sering-sering nyobain. Kalau teman-teman bingung ya, ini silakan cari, sebetulnya banyak banget contoh-contohnya, tinggal kita ketikin kata kuncinya. Katakanlah pertanyaan yes set. Itu nanti kita googling banyak tuh contoh-contohnya. Copywriting, model pertanyaan yes set. Atau pernyataan yes set. Itu juga banyak contoh-contohnya. Tinggal kita ganti-ganti aja nih. Produknya apa gitu ya. Kemudian benefit yang kita tawarin apa dan seterusnya. Oke. Nah, faktor yang ketiga, persuasi yang ketiga, yaitu social proof. Orang lebih mudah dipersuasi jika ada jumlah banyak sebagai acuan. Ya, maksudnya apa nih? Maksudnya ada testimoni, social proof. Orang percaya karena apa kata orang, bukan karena penjual. Ya, jadi testimoni. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Jadi, ya tadi itu berseri ya, sharing dulu. Ya, teman-teman silakan mau 3, mau 6, mau 9, bebas. Habis itu kita jualan pakai model yang timbal balik tadi ya. Setelah saya sharing nih, saatnya ini. Baru yang kedua itu model yang apa tadi, komitmen dan konsistensi. Nah, yang ketiga ini kasih testimoni. Gitu. Jadi testimoni di social proof.
Orang percaya karena kata orang nih, bukan karena kata kita. Oke, testimoni, kemudian data dan statistik ini juga bisa kita pakai. Kemudian bestseller, ini juga ya kalau bestseller tentunya harus ada buktinya juga ya. Katakanlah di marketplace itu sudah bestseller dengan penjualan sekian banyak, kemudian ada buktinya gitu ya, sudah dibeli sekian ribu orang dan seterusnya. Telah dibeli, telah digunakan, telah di-download ya. Ini social proof namanya. Nah, contoh-contoh fenomena lain yang terjadi karena bukti sosial ini adalah ya, pasti kita kalau ke restoran karena kita baru nih, sebetulnya tanda bestseller doang, walaupun itu dari kita ya, kita yang ngeklaim ini bestseller, pembeli pasti akan percaya. Gitu ya. Wah, ini kayaknya bestseller nih, bener. Gitu ya. Jadi dengan ada kata-kata bestseller aja, dari sekian banyak pilihan, sebetulnya itu juga sudah memancing. Nah, ini bukti nyatanya. Gitu ya. Kemudian, Anda menonton sebuah film karena film tersebut berhasil menjadi box office. Ya, padahal nih kita nggak tahu. Katakanlah dulu ya, Avenger pertama muncul tuh. Nggak tahu tuh Avenger apa gitu. Karena muncul di box office ya, akhirnya kita ikut-ikutan dan sampai sekarang akhirnya tertarik begitu. Nah, kemudian juga ada nih most popular post di blog. Ini juga menjadi social proof. Oke, ini contoh fenomenanya. Oke, yang keempat, faktor persuasi adalah likes, liking. Orang lebih mudah dipersuasi oleh orang yang ia suka. Oke, ini apa nih masuknya? Masuknya ke endorsement ya, teman-teman ya. Jadi orang lebih mudah dipersuasi oleh orang yang ia suka. Otomatis apa? Endorsement. Atau ya endorsement bisa ke influencer, bisa ke selebgram, atau bisa ke teman-temannya. Nah ini, endorse itu tidak hanya ke influencer sebetulnya. Tapi temennya teman-teman ini ya, katakanlah pelanggan kita nih, pelanggan kita kan sudah punya teman ya, oke, di lingkungannya, di rumahnya lah, di sekolahan, di kampus dan seterusnya. Ini pasti ada yang istilahnya mereka suka gitu. Mereka suka dengan orang ini. Akhirnya apa? Lebih percaya. Jadi pastikan pelanggan Anda adalah endorsers Anda juga. Gitu. Jadi, nah ini bisa dipancing teman-teman. Gimana caranya? Jadi silakan ya, kita coba bagi-bagi juga. Ya, bagi-baginya apa? Tidak perlu bagi-bagi duit gitu. Katakanlah nih, yuk yang bisa mengajak 5 temennya, kita kasih voucher. Misal. Voucher apa? Diskon biasanya. Atau misal voucher apa? Voucher belanja, gitu, dan seterusnya. Jadi, jadikan pelanggan kita juga ikut aktif dalam menyebarkan produk yang kita punya. Jadi, endorse itu tidak hanya ke selebgram atau influencer saja. Oke. Endorsement artis yang mereka suka ya. Bicara dengan gaya bahasa mereka ini juga bisa. Kemudian memberikan empati, ya, mind reading. Nah, ini ya. Oke, itu kurang lebih kalau yang liking gampang ya, endorsement intinya. Faktor yang kelima, scarcity. Nah, ini sering banget nih dipakai. Scarcity itu apa? Orang lebih mudah dipersuasi jika mereka pikir sesuatu itu langka, sedikit, unik, dan rugi jika kita tidak punya. Oke. Jadi, contoh yang paling gampang apa? Stoknya terbatas. Ya. Buruan dibeli, stoknya tinggal 10 lagi. Habis itu misal sudah ada 100 orang yang mengantri untuk membeli produk ini, gitu ya. Hanya sampai bulan ini saja, gitu ya. Atau misal untuk Anda yang ingin berat badannya turun secara drastis dan banyak, begitu. Nah ini scarcity ya. Jika orang pikir sesuatu itu langka, sedikit, unik, dan rugi jika kita tidak punya.
Oke, ini namanya scarcity. Contohnya apa? Ya, sebelum contoh, ini penjelasan lebih dahulu. Without sense of urgency, desire loss is value. Maksudnya gimana? Jadi jika apa namanya sebuah produk itu tidak ada sense of urgensinya atau misal nggak terlalu penting, maka value-nya itu jadi lebih kecil gitu ya, atau misal bahkan bisa menghilang gitu. Oke, yang kedua, kita bisa membuat kelangkaan menggunakan waktu, informasi, harga, atau pengetahuan. Nah, ini sering banget dipakai. Contohnya apa? Waktu ya, terbatas, hanya bulan ini, hanya hari ini, hanya minggu ini, dan seterusnya. Kemudian harga promonya, dan seterusnya. Ya, itu juga bisa. Oke, contoh aplikasinya. Nah, early bird. Ini sering banget kita temukan ya. Early bird, berapa persen diskonnya? Promo spesial limited edition, ini juga sering banget. Oke. 1000 pembeli pertama di hari ini juga bisa dipakai. Oke. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, authority. Faktor keenam, orang lebih mudah dipersuasi oleh figur otoritas, legitimasi jabatan, pakar, sertifikasi ahli, dan lain-lain. Jadi, authority ini lebih ke arah pengakuan gitu ya, pengakuan. Katakanlah, nah ini beda dengan yang endorsement tadi, ya. Kalau endorsement tadi karena dia percaya dengan orang yang atau dia suka dengan orang yang menawarkan. Kalau authority ini melekat ke dalam penawarannya itu, gitu. Nah, contohnya kita sudah memenangkan award. Nah, ini menaikkan authority. Atau misal kita sudah punya sertifikasi ISO berapa puluh ribu tuh, itu juga meningkatkan authority. Ya, jadi authority ini lebih melekat ke dalam produk atau penawarannya. Atau bisa juga menggunakan data penelitian. Nah, ini misal penelitian dari berbagai pakar di dunia, katakanlah kita buat herbal gitu ya, herbal yang bisa menangkal COVID. Nah, ini keren banget nih. Ini authority-nya lebih meningkat. Hasil riset, habis itu dari pakar, dari gelar, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk yang bypass critical factor tadi. Jadi kalau teman-teman sudah melis ya, critical factor itu, maka kita bisa menggunakannya ya. Jadi menggunakan 7 words namanya. Jadi ada bayangkan, ingat, pikirkan, imajinasikan, andaikan, mendapati, seolah-olah. Gitu. Ini agak ya, di bawahnya ada caranya, cara menggunakannya ya. Ya, bisakah atau dapatkah Anda, nah CTA ini apa? Call to action-nya. Ya, kalau OGR ini saya lupa apa gitu ya. Intinya CTA itu call to action-nya, jadi katakanlah kita ingin mengajak orang untuk ngapain nih. Ya. Misal, bisakah Anda menurunkan berat badan dengan cepat ya tanpa harus bersusah payah olahraga gitu ya. Jadi menghipnotis loh. Dapatkah Anda juga kayak gitu sama. Ya, jadi call to action-nya apa? Kita menginginkan orang mendapatkan benefit dari produk yang kita tawarkan. Oke, itu namanya call to action. Jadi kita ingin mengajak orang supaya mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, kemudian juga apakah Anda lebih suka, ini call to action-nya tadi. Nah, kemudian kita tambahkan pilihan A atau pilihan B. Nah, ini juga bisa. Oke, nah ini sebenarnya tinggal teman-teman tempel aja dengan call to action-nya masing-masing. Nanti setelah kita tempel, tinggal kita coba sesuaikan atau dienakan gitu bahasanya. Ya, disambung-sambung lah intinya. Gitu. Nah, ini ada contoh lain juga, saya ingin nama kita gitu ya, atau nama Anda, atau siapa gitu ya. Nah, ini call to action-nya. Oke, ini banyak ya contohnya. Ya, teman-teman bisa
Nanti ini saya kasih ya slide-nya, bisa teman-teman pelajari lagi. Oke, nah ini untuk teorinya. The more you practice, better you get. Jadi teman-teman harus banyak praktek nih. Oke, sekarang kita mulai untuk mempraktekkannya. Oke, jadi karena kita fokus di Instagram, silakan teman-teman buka Instagramnya tentunya. Nah ini bagi teman-teman yang followersnya tidak bertambah signifikan ya, maka ini juga nantinya bisa menjadi solusi begitu dengan kita menuliskan apa yang tadi kita pelajari ya. Jadi silakan teman-teman buat dulu konten untuk sharing. Ya, sharing itu apa aja? Sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal cari aja yang related dengan produk yang kita tawarkan. Katakanlah, misal produknya herbal, maka saya bisa membuat konten-konten tentang kesehatan. Ya, katakanlah nih, mau ada motivasi, mau ada quotes, mau ada tips, mau ada trik. Ya, katakanlah ini, ya ini misal saya pengen ya teman-teman bisa mendapatkan gambar secara gratis. Maka saya share nih, ada 5 situs penyedia gambar gratis loh. Ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah ini bentuk-bentuk share-nya. Untuk sharing ini, silakan kalau untuk teksnya, copywriting-nya apa namanya, tidak strict gitu ya, tidak harus ada strukturnya. Jadi untuk sharing ini sebenarnya bebas, tapi jangan lupa teman-teman juga harus tambahkan call to action. Nah, call to action-nya apa? Ini ya, kalau misal mau kita apa namanya, kita buat konten sharing, ya biasanya jangan lupa follow, kemudian sharing, kemudian likes juga, ya seperti yang tadi tuh. Ya. Oke, jadi kalau untuk konten sharing ini bisa bebas. Nah, silakan teman-teman bikin konten sharingnya beberapa, silakan ya. Mau 2, mau 3, memang bagusnya 3 sih ya, supaya urut nih, 1, 2, 3. Dan dikonsepin, itu. Konsepnya artinya apa? Ya katakanlah warnanya. Jadi warnanya kita mau pakai warna apa, ya, warna dominannya apa, kemudian kasih ya di bawah sini selalu ada apa nih namanya, ribbon atau pita, di mana kita isi tuh. Fungsinya apa sih sebenarnya? Kalau misal orang share, ya katakanlah orang repost nih, oh bagus banget nih kontennya, bisa di repost gitu kan, ya. Nah ini kelihatan, gitu, kelihatan apa namanya, identitas kita, ya, websitenya, kemudian IG-nya, mungkin Facebook-nya dan seterusnya kita taruh juga di sini. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk mendapatkan engagement ya. Jadi konten ini, konten sharing ini fungsinya untuk mendapatkan engagement, yaitu likes, comment, dan share. Ketika nanti engagement-nya banyak, ini jangan lupa ya, sama jangan lupa teman-teman juga pakai ini ya, hashtag, di mana hashtag ini silahkan bisa banyak ya, maksimal sampai 20 atau 30 itu masih bisa. Fungsinya apa sih? Fungsinya kalau ini bagus, kalau konten bagus, bagus itu apa? Like, comment, dan share-nya banyak, atau engagement-nya banyak, dilihatnya juga banyak. Maka, ketika nanti ada nyari dengan hashtag ini ya, misalnya ya, ide bisnis gitu ya, ada orang iseng nyari ide bisnis, nah ternyata nanti di explore itu kenanya kita gitu. Jadi silakan, ini gimana sih cara nyarinya ya, teman-teman bisa ini ya, diklik explore, diklik explore ya, nanti kita coba cari aja karena ide bisnis gitu. Nah kemudian
ya. Nanti silakan teman-teman, kalau di search itu kan ada pilihan ya, pilihannya account, kemudian bisa tags ya, hashtag. Oke, bisa hashtag, bisa account, bisa people, dan seterusnya. Nah, itu pilihnya yang hashtag, supaya apa? Nanti kita bisa tahu nih. Ini lagi restart ini saya, PC ya. Saya ulangi teman-teman, mohon maaf, ini tadi ke restart. Oke. Nah, supaya kita tahu hashtag yang related dengan ide bisnis itu apa aja. Gitu. Jadi, ya teman-teman bisa ya, dibuka IG-nya, kemudian kita pencet yang tombol ini, ya, tombol apa, kaca pembesar. Nah, terus nanti cari tuh, katakanlah, oh kita mau kata kuncinya produk. Misal tadi herbal diet pelangsing gitu ya. Udah ketik aja, nanti di situ ada suggestion-nya. Nah, kita pilih itu untuk dimasukkan ke dalam hashtag-nya. Oke, ini bisa berapa? Bisa sampai 20 atau 30 hashtag. Jadi saran saya minimal itu 5. Kalau misal teman-teman bingung, minimal 5. Jangan sampai nggak ada. Gitu. Oke. Jadi sudah 3, ya. Silakan teman-teman setelah 3 itu gunakan yang apa tadi, timbal balik. Ya. Jadi timbal baliknya apa? Misal, nah ini sudah postingan produk nih. Jadi silakan tadi pakai yang timbal balik. Mana tadi? Bentar, saya kehilangan. Oh ini. Oke, timbal balik. Nah, pastinya Anda sudah menerima tips-tips dari saya tentang A, B, C, D, F, G. Nah, sekarang saatnya saya memperkenalkan nih tentang produk. Jadi cerita aja produknya. Oke, cerita tentang benefitnya, tentang fitur-fiturnya, dan seterusnya. Gitu. Baru yang kedua, ya, setelah setelah ini tadi, setelah reciprocity, timbal balik, kita bisa yang kedua, yaitu komitmen. Baru yang ketiga, nanti ada ini, testimoni. Nah, ini contohnya testimoni. Oke, testimoni. Ya, diceritain aja testimoninya di sini. Habis itu jangan lupa call to action-nya. Ya, call to action-nya. Jangan buat masalah dengan kesan mudah untuk kayak buktikan aja sendiri, informasi lebih lanjut hubungi. Gitu. Oke. Baru selanjutnya tinggal teman-teman ada setelah testimoni, ada endorsement. Sayangnya memang di toko IG belum ada yang endorse ya. Oke. Nah, itu teman-teman untuk teorinya. Untuk prakteknya silakan dipraktekkan di dalam postingan IG-nya teman-teman. Pastikan tadi gunakan ada 6 ya, ada 6 faktor-faktor persuasi ini. Nah, kalau teman-teman bingung nih untuk bikin apa nih namanya, desainnya, silakan buka canva.com. Ya, di sini udah ada desain-desainnya. Nah, ini pakai Instagram post ya, canva.com. Terus teman-teman jangan lupa daftar dulu, ini free ya. Kemudian kita pilih Instagram post. Udah deh, di sini sudah ada, tinggal kita ganti-ganti aja warnanya, kemudian teksnya gitu ya. Ini udah ada template nih. Nah, ini bagus nih warnanya. Misal saya mau nih. Nah, ini tinggal ganti-ganti aja nih, teman-teman. Ya. Terus kemudian contoh lagi mana nih? Produk. Nah, ini misal nih, saya jualan baju gitu ya.
Cuma kalau yang ada watermark-nya gini berarti bayar. Ya, jadi pilihnya yang free. Nah, ini ada tandanya nih, free. Free. Terus misal, oh saya mau posting quotes-quotes nih. Nah, ini sudah ada juga. Ya, tinggal kita cari aja quotes-nya di Google, nanti tinggal ditulis di sini. Jadi, tinggal nanti download nih. Di sini udah ada download-nya, bisa di-download free. Oke? Ini keren-keren banget. Saya yakin teman-teman bisa ya. Ini cuma tinggal, misal mau ganti tulisannya, tinggal kita klik aja nih. Semangat pagi. Ya. Ini produk kita misalnya. Itu. Oh, udah beres. Terus misal mau masukin gambar, tinggal kita upload dulu pertama gambarnya. Habis itu, nah ini contohnya. Saya hapus dulu ya. Ini untuk tutorialnya, saya nanti kasih juga ya videonya, jadi ada rekamannya. Teman-teman bisa pelajari dari rekamannya. Atau kalau misal mau, di 2 minggu ke depan kita coba ngebahas Canva juga boleh. Ini udah banyak banget ya. Keren banget kata saya sih. Tuh. Ya, beres jadi. Masalah desain harusnya clear ya. Karena sudah banyak ini template-templatenya. Tinggal foto produk kita aja nih permasalahannya ya. Ya teman-teman silakan. Untuk foto produk sebetulnya nggak harus pakai kamera canggih atau misal nggak harus di studio mahal dan seterusnya. Pakai handphone aja sebenarnya bisa teman-teman. Tinggal pencahayaan sih yang penting. Pencahayaan beli apa namanya? Beli LED ya untuk atau mini studio itu yang kotak atau kita bisa bikin sendiri sebenarnya dari kardus itu kita foto sendiri ya. Yang penting cahayanya terang. Nanti lebih mudah di editnya. Gitu. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Boleh juga bahas Canva. Oke, nanti kita bahas ya. Teman-teman request aja di grup. Ini mau ada bahasan apa, mudah-mudahan nanti kita bisa fasilitasi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Yang ingin bertanya bisa diketik ya, atau boleh ngomong langsung juga. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Dina. Kalau produknya macam-macam gimana, Kak? Macam-macam ini beda niche atau beda jenis atau gimana? Ya, kalau misalnya nih produk kita ada sama-sama makanan, ya udah nggak apa-apa, sama-sama makanan. Pertama kita share dulu nih tips makanan ya, bikin makanan sehat atau sesuaikanlah dengan produk kita. Terus nanti satu-satu di postingnya. Gitu. Jadi katakanlah kita mau jual nih, yang pertama nasi goreng gitu ya, nasi goreng nih yang di sini. Habis itu ada mie goreng ya, maka satu-satu gitu. Supaya fokus. Nah, kecuali kalau pengen memang kalau mau awareness itu boleh tuh digabung semua. Ini loh, kita brandnya ini, makanannya ini gitu. Untuk produk jasa sama Mbak Rahmalia. Jadi pertama kita sharing dulu, sharingnya apa, silakan bisa cari value-nya atau bisa cari apa yang kita bisa atau katakanlah memang ada sesuatu yang bisa kita share gitu ya. Ini tinggal di sharing-sharing aja. Ya, bikin-bikin quotes, habis itu ada tips, kemudian ada studi kasus gitu ya. Baru ini tadi ya. Setelah kita share, maka kita tagih tuh. Ya, harus related. Ya, misal nih jasa keuangan gitu ya. Kemudian ya kita tinggal tawarin aja. Ini loh, kita punya solusi dari permasalahan keuangan Anda gitu ya. Kenalin dulu produknya, habis itu
pakai komitmen ya, komitmen di awal, misal kami jamin Anda begini. Baru yang ketiga ada testimoni ya, testimoni. Baru yang keempat nanti kita bisa coba ceritakan lebih detail tentang produknya dan nantinya apa namanya bisa kita coba konten-konten yang hard sell begitu. Nggak masalah, hard sell boleh-boleh aja, cuma harusnya jangan sering. Sesekali banyakin sharing. Oke, dari Mas Bagus. Kalau boleh saya mau nanya tentang fitur. Adakah rencana tambah fitur ongkir? Sudah ada, Mas. Sudah ada, Mas Bagus ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, sorry. Fitur untuk ongkir itu sudah ada, ya. Jadi teman-teman tinggal teman-teman tinggal aktifkan modulnya, itu ada di sini ya. Nah ini, teman-teman silakan aktifkan fitur add shipping address. Ya, kemudian nanti di sini kita tinggal pilih saya contohin ya. Itu aja. Nah, di sini ada sudah muncul ya kurirnya. Kurirnya cukup lengkap. Di sini teman-teman bisa pilih aja yang memang apa namanya? Yang memang sudah bekerja sama atau biasa menggunakannya. Ini contoh saja. Sama alamat detailnya. Oke, kita simpan. Nah, nanti kalau ada yang mau beli gimana? Itu bisa langsung otomatis ongkirnya ada di situ. Oke. Kalau IG-nya masih jadi satu sama IG personal gimana? Karena kalau bikin IG baru kan mesti nunggu followers ya. Betul. Nah, kalau mau IG personal, ini personal branding. Ya. Personal branding itu gimana? Ya, jadi kita membranding diri. Ya, katakanlah nih, saya juga punya akun personal branding. Nah, jadi akun personal branding kita, ya pertama sama sebetulnya. Polanya adalah sharing. Jadi sharing-sharing dulu. Sharingnya apa? Ya udah sharing. Kita ingin membranding diri kita menjadi apa? Katakanlah saya pengen nge-branding diri saya menjadi ahli kuliner, gitu kan? Mbak Dina kuliner ya. Kuliner. Maka bisa jadi pertama kita coba sharing tentang review makanan, gitu ya. Coba-coba dulu nih, wah makanan apa A, B, C, D, F, G, gitu ya. Kita sharing-sharing, tentunya kita coba pancing nih, ya, supaya mereka mau nantinya nyobain makanan yang kita buat. Gitu. Jadi, nah ini contohnya, ini sharing dulu, saya bikin apa namanya, bikin konsepnya kanan kiri sharing, tengahnya jualan. Gitu. Kamu punya permasalahan kayak gini, nah sudah pakai tools dari toko IG gitu, teman-teman. Ini saya ya, akun saya. Dan ini luar biasa ya. Oh ya, ini bagi teman-teman yang ingin menambah followers, jangan khawatir. Itu kita sudah sediakan namanya Smart Insta ya. Dan ini saya dalam waktu 3 hari aja, dari hari, ini hari Kamis ya, 4 hari ya, dari hari Minggu. Ini sudah nambah sekitar 90-an followers. Dan followersnya apa? Tertarget, teman-teman. Cara pakainya gimana? Oh ya, ini saya jelasin ya, cara pakainya. Untuk yang Smart Insta, ya, teman-teman tinggal download di toko IG ya. Di toko IG itu ini ya. Nah, ini ada tools. Ini kita klik. Ini download for Windows. Ya. Jadi di toko IG ini ada tools download.
Ya, kita sekarang masih di PC ya atau di laptop. Jadi siapkan laptopnya, ini di-download. Kemudian kalau sudah di-download, oke, sebentar saya bukain teman-teman. Saya share semua dulu ya. Nah, setelah di-download, nah ini nanti kita downloadnya namanya ini ya, diekstrak aja. Kemudian, tinggal kita klik nih yang application. Nah, ini kita klik. Oke. Nanti dia muncul. Nah, ini aplikasinya. Yang terbaru itu tampilannya lebih bagus. Ini masih yang agak lama. Kemudian akunnya tuh akunnya kita masukin. Akun IG kita ya. Nah, masukin ya. Username sama passwordnya. Ini udah masuk. Kemudian di sini ada campaign. Oke. Jadi cukup login aja username sama password. Kemudian di sini ada campaign. Campaign itu apa? Untuk menjalankan kita mau apa. Oke. Nah, untuk menambahin followers, teman-teman ingat ya, kemarin saya sudah berikan materi tentang optimasi Instagram secara organik, yaitu pertama dengan apa? Dengan following ya kan? Atau follow dulu target marketnya. Oke, jadi yang pertama, ya ini pilih akunnya. Kemudian kita targetin mau follow akun siapa. Ya, katakanlah nih, saya mau nge-follow akunnya kompetitor. Misal nih saya jualan sepatu ya, eh, mau nge-follow followersnya Brodo. Nah, ini Brodo ya. Oke. Ini ada 700.000 followersnya. Maka tinggal saya copy aja nih ad-nya. Oke, akunnya. Akunnya saya copy ya. Atau bisa teman-teman tulis langsung aja kalau hafal. Ini kita paste di sini. Oke. Jadi ini memfollow akunnya Brodo. Followersnya akun Brodo. Nah, kemudian kita mau pilih nih, mau berapa kali, intervalnya mau berapa menit sekali. Katakanlah kita mau 5 menit sekali. Ya. Ini yang paling cepat ya. Kenapa? Supaya menghindari di ban. Jadi teman-teman paling cepat itu 5 menit sekali untuk nge-follow. Oke, kemudian di sini juga ada pilihan. Ya, biasanya kan ada yang akun dikunci ya. Kita klik juga nih. Nah, terus oke, setelah kita follow, supaya mereka fallback, itu biasanya kita likes, ya nggak? Nah, di sini udah ada auto likes-nya juga. Dan yang paling keren ya, itu bisa auto comment juga. Jadi ini apa namanya? Saya sering banget ya dapat teman-teman tinggal ini aja deh, halo ya, halo. Nah, ini di sini tinggal ikutin ya. Ini ada ininya. Ini supaya bisa nge-mention ya, halo pemilik akunnya, salam kenal ya. Udah. Ini nanti otomatis dia akan nge-follow, nge-likes dan nge-comment si followers itu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita bisa, ini saya coba ya, saya klik, akhirnya mereka nanti akan fallback kita. Ini bisa dijalanin 24 jam, asal hidup, asal laptopnya hidup. Nah, ini totalnya 700, nanti akan diproses berapa, suksesnya berapa, actionnya ini. Nah, ini saya udah contohin ya. Bentar. Saya masuk ke akun saya dulu. Lihat deh teman-teman, ini bukan saya yang nge-follow, tapi ya, followers, saya coba cek dulu followersnya. Nih, coba kita lihat ya, dia ada nggak di sini. Nah, ini nge-likes otomatis teman-teman. Jadi saya nggak nge-likes, sistem yang nge-likes, dia otomatis nge-likes. Dan ada juga
saya kemarin ngejalanin yang likes doang ya, yang komennya gitu. Jadi auto likes, auto komen juga. Tuh. Dan saya udah ngedapetin lumayan ya, teman-teman, ada 90 dalam 4 hari. Dapat 90 followers 4 hari, dan tertarget juga dari situ ya, kemarin saya udah dapat 3 yang closing. Closing pakai apa? Pakai Smart Insta ini. Lumayan, nanya-nanya ya gitu. Jadi jangan khawatir ya, bagi teman-teman yang masih 0 followersnya juga, kita fokus ke sini ya. Fokus ke kontennya. Biarkan ini otomatis dijalankan oleh sistem atau toko IG. Dan jangan lupa, kalau teman-teman sudah punya website, itu dimasukkan ke sini ya. Kenapa? Karena followersnya nanti sudah ada, itu mereka akan ngecek, dan tinggal kita tulis nih di sini. Yang mau cek atau mau beli, mau pesan, silahkan klik link di bawah. Nanti mereka klik dan mereka akan beli lewat situ. Gitu, gitu teman-teman. Ini masih ada yang bertanya ya, sorry skip. Saya ingin bertanya, jika produk saya ingin saya boost dental, kondisi foto produk sudah ada dan banyak lainnya pun sudah ada, bagaimana caranya? Maksudnya boost dental ini gimana? Boost dengan ads, boost dengan kondisi, boost itu maksudnya diiklanin. Ya bisa aja langsung diiklanin aja, nggak masalah. Oke, nah fitur toko IG nantinya. Mas, apa Ya, namanya? gimana? Tadi agak typo kayaknya tuh tadi tuh. Jadi saya ingin bertanya, jika produk saya ingin saya boost dengan kondisi foto produk sudah ada dan banyak lainnya pun sudah ada gitu kan. Nah itu gimana caranya? Terus udah gitu apa aja plan untuk fitur-fitur yang akan datang di toko IG? Terima kasih. Boost-nya mau organik atau mau yang berbayar, Mas? Waktu itu sih udah coba yang berbayar juga gitu. Terus udah gitu maksud saya nih pengen saya boost organik sih sebenarnya. Oke. Saat ini kan karena following tuh 0. Saya tuh pengen bikin tuh followingnya 0 gitu. Cuman kayak mencoba untuk iya gitu ya pokoknya. Jadi saya pengen boost tuh organik dengan teknik tersebut gitu loh. Terus udah gitu kira-kira tuh ada teknik lain nggak gitu. Ya. Nah, sebenarnya udah saya bahas ya, untuk optimasi. Jadi untuk optimasi itu ada 4 langkahnya selain following, Mas. Yang kedua itu update Instastory, yang ketiga sering live, dan yang keempat ini update feed-nya itu banyak video. Tapi balik lagi, kalau kita sudah ngeoptimasi kontennya, tapi followersnya pergerakannya sedikit, ya ini susah. Ya, oke lah dengan hashtag dan segala macam. Hashtag itu akan berimpact kalau ada engagement, ada interaksi. Jadi kalau selama akun kita itu tidak ada interaksinya, itu nggak akan bisa bagus. Gitu. Nah, kalau misal mau kekeh gitu ya, 0 following, susah sebetulnya. Kenapa? Karena kita mancing untuk orang bisa follow kita dengan follow duluan. Nanti nggak apa-apa, ini di Smart Insta itu ada juga nih, campaign-nya namanya unfollow. Nih, unfollow. Jadi jangan khawatir, nanti bisa ke unfollow otomatis juga. Tuh, tapi satu-satu ya, jangan dua-duanya dijalanin sekaligus, nanti berbahaya bisa kena ban. Oke, nah pastinya harus ada interaksi dari followers, atau yang kedua kita juga bisa endorse gitu ya. Endorse kan nggak harus selamanya bayar ya, katakanlah dengan teman, itu juga bisa. Nah, sangat sulit sebetulnya kalau nggak ada followers ya, kita follow duluan untuk mendapatkan followers. Jadi susah sih, karena ya selama saya belajar juga, itu pasti dimulai dari following duluan sih. Following duluan, itu yang termudah. Kalau misal memang sudah pede dengan produknya, terus mau cepat di boost-nya, saran saya pakai iklan. Karena iklan itu pertama bisa sangat cepat, bisa
instan gitu ya, dan nggak perlu ribet dengan optimasi organik gitu. Ya, itu sih. Untuk toko IG sendiri, plan selanjutnya adalah kita mau full system di e-commerce. Maksudnya gimana? Bisa pembayaran otomatis, kemudian ada pencatatan transaksi, kemudian ada warehousing atau logistiknya juga, warehousing atau stoknya juga. Untuk logistik saat ini sudah ada. Kemudian kita nanti mau fokus juga ke dalam ini, mall IG. Ini berita bagus juga buat teman-teman. Kita sedang kerjasama dengan logistik ya, terutama logistik ke luar negeri. Jadi produknya teman-teman nanti akan apa namanya, berpotensi untuk mendapatkan buyers dari luar negeri. Salah satunya dari Singapura. Terutama nih kabar baik buat yang kuliner. Kenapa? Karena di Singapura itu sekarang banyak banget makanan-makanan yang asalnya dari Indonesia. Dan kita udah kerjasama dengan logistik, ini bisa 1 hari nyampe. Dan bahkan bisa COD. Ya, COD di Singapura dan Malaysia nanti rencananya. Jadi stay tune terus di toko IG karena banyak banget yang ingin kita garap, terutama nih nanti di mall toko IG ini. Jadi teman-teman selain dari Instagramnya sendiri, dari mall ini juga nanti dapat pengunjung gitu. Kenapa? Karena kalau klik ya, katakanlah, nah ini ada toko gitu ya, kita klik, ini tidak transaksinya tidak di dalam market atau mall itu, tapi di tokonya teman-teman. Jadi mall toko IG itu hanya gerbang aja untuk teman-teman dapat pengunjung kayak mall pada umumnya gitu, mall dalam arti sebenarnya gitu ya. Jadi kan orang ke mall ya sebetulnya kan mau ke toko itu, bukan ke mallnya gitu ya. Kalau selama ini kan marketplace ya, marketplace transaksinya di mana? Di marketplace. Produknya ya apa namanya, bersaing dengan satu dengan yang lainnya. Kalau ini kan kita lebih menggunakan yang namanya brand dari mall, brand dari toko-toko masing-masing. Gitu. Kalau Smart Insta tadi sudah dijelasin, ini bisa dipakai, mudah-mudahan bisa membantu itu Mas untuk Smart Insta. Itu udah keluar buat Mac udah keluar ya? Udah, ini sudah ready. Buat Mac belum Mas. Buat Mac-nya masih di develop. Sorry. Buat Mac-nya masih ya, belum bisa di-download. Mac sama Linux-nya masih dikerjain, mudah-mudahan dalam waktu cepat. Yang sekarang masih ready Windows gitu. Oke, baik. Kalaupun, nah ini juga ada penawaran spesial Mas, kita bisa jalankan ini full 24 jam, itu pakai cloud server namanya. Jadi contoh yang saya tadi itu saya jalanin 24 jam nonstop, ini di cloud, jadi bukan di PC saya, bisa 24 jam, itu bisa lebih maksimal lagi. Cuma memang ada biaya untuk sewa server cloud-nya aja. Untuk di cloud-nya ya berarti ya, biaya untuk di cloud-nya ya. Paham. Nanti bisa japri aja Mas untuk info lebih lanjutnya. Boleh. Terima kasih banyak Mas. Siap. Saya punya RUS nggak bisa diulang lagi license-nya. Maksudnya gimana? Iya Pak, selamat malam Pak. Ya. Saya kan sudah coba download kemarin. Ya. Lalu saya tadi pagi buka masih bisa. Ya. Lihat followersnya udah nambah nih gitu kan. Nah tiba-tiba nggak bisa masuk. Nah tadi saya udah komunikasi sama Bu Lora. Dia bilang lagi maintenance lagi. Jadi lagi di-upgrade rupanya. Jadi saya install lagi ulang. Tapi setelah saya install ulang, udah nggak bisa masuk lagi tuh Pak, license-nya. Oke, nanti untuk license-nya, jadi sebelum Ibu pakai yang baru, ini di-remove dulu yang lama. Ya. Nggak bisa masuk ke sini juga, Pak. Kalau nggak bisa masuk, nanti bisa diinfoin aja biar kita remove manual. Nanti diinfoin aja license-nya. Oke, iya Pak. Ininya ya, kodenya. Okay. Ini juga kodenya nggak bisa dipakai
Pastinya teman-teman ngelihat juga nggak apa-apa, nggak akan bisa dipakai karena ketika udah dipakai satu nggak bisa dipakai di tempat lain kecuali di remove dulu gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau misalnya ada versi terbaru yang lama silakan di remove dulu gitu. Oke. Jadi aktifnya sesuai dengan paket toko IG teman-teman. Jadi kalau misal toko IG-nya aktif itu masih bisa dipakai. Ya, jadi masih bisa dipakai. Dan kalau teman-teman berlangganan yang gold, ini bisa 2 akun sebetulnya. Jadi saya misal mau nambah nih, username siapa gitu ya, nanti bisa 2 akun. Dan campaign-nya ini juga bisa jalan 2 akun. Dengan catatan tidak boleh sama, karena kalau sama, itu nanti bisa kena ban. Tuh. Versi Android-nya mudah-mudahan secepatnya untuk Smart Insta ini nanti kita banyak banget fitur tambahan, katakanlah nanti ada penjadwalan nih, jadi teman-teman sudah bisa posting dari aplikasi, itu dijadwalin juga, katakanlah mau posting jam sekian, kemudian postingannya apa, kemudian juga bisa DM, nah ini juga keren nih, jadi bisa otomatis DM, ya kalau tadi kan like sama komen aja nih, nah nanti juga setelah kita like, setelah kita komen, kemudian di DM juga, gitu. Jadi nantikan aja, ini free ya, buat teman-teman yang berlangganan, nanti kalau ada upgrade juga, ini otomatis free juga. Nah ini udah jalan nih teman-teman ya, ini real, kita sudah follow 2 orang, ini 2 orang juga, dan tinggal tunggu aja, gitu ya. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu mereka fallback. Gitu. Kalau misalnya sudah full 7.000, jangan lupa di unfollow dengan pakai ini. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja. Mudah-mudahan bisa membantu. Tadi ya, poin utamanya adalah konten. Jadi, konten itu pastikan harus kita buat dulu. Minimal teman-teman punya konten, jangan sampai full kosong, terus dijalanin Smart Insta-nya, itu nggak akan ada yang fallback. Karena juga akan ngelihat nih siapa yang nge-follow, kemudian melihat feed-nya, ya. Kalau misalnya nggak ada kontennya, nggak akan di-follow, gitu. Nah, oke. Jadi, itu teman-teman, ini ada rekamannya, nanti bagi yang lupa bisa lihat, dan tadi juga ini bisa saya share ya. Ini bisa saya share, nanti saya share di grup, bisa tinggal baca lagi, mudah-mudahan bisa dipraktekin, dan bisa ngebantu buat closingannya teman-teman. Dan saya sudah buktikan ya teman-teman, kemarin itu real ya, ada 3 orang yang ngechat untuk mendapatkan produk saya gitu. Dan saya nggak kenal tuh tadinya siapa. Oke, baik. Itu saja. Dikirim ke Bu Laura aja, Mbak Laura, Bu. Nanti saya coba kasih tahu beliau juga ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan aja. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Kita akan adain acara ini rutin 2 minggu sekali. Untuk waktunya Kamis malam, tapi nanti akan fleksibel, diinfokan lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Selamat malam Mas Taufik. semuanya. Malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam.